warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranti Apnika dengan NIM 1914040069 dari kelas 19 Tadris Matematika B, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Baiklah, pertama-tama yang saya hormati juri video pembelajaran kreatif, yaitu Ibu Nita Putri Utami MPD dan Bapak Juli Afriyadi MPD. Jarak itu ada jarak antar titik ke titik, jarak antar titik ke garis, jarak antar titik ke bidang, jarak antar garis ke garis, jarak antar garis ke bidang, dan juga jarak antar bidang ke bidang. Sedangkan sudut, ada sudut antar garis ke garis, sudut antar garis ke bidang, dan juga sudut antar bidang ke bidang. Selanjutnya yaitu jarak. Yang pertama ada jarak antar titik. Nah, kita contohkan ada titik A dan titik B. Nah, si Andi dan si Budi ini rumahnya berjauhan. Bagaimana sih cara mereka bisa terhubung? Nah, jarak antara mereka yaitu caranya kita tarik dari titik A ke titik B menjadi sebuah garis. Nah, jadi itu adalah jarak antar titik. Kita simpulkan garis tersebut dengan D. Nah, selanjutnya yang kedua ada jarak titik ke garis. Nah, kita misalkan ada titik si R di sini. Kita misalkan Ranti ini kangen dengan kampus UIN IB. Jadi ada garis yang kita misalkan sebagai jalan Yamin. Jadi kalau Ranti kangen ke kampus, dia harus melewati Jalan Yamin. Bagaimana caranya? Kalau ada titik dan garis, kita langsung tarik saja dari titik tegak lurus ke garis. Nah, di sini sudah terbentuk ada siku-siku. Kalau siku-siku berarti kita menggunakan Pitagoras. Selanjutnya ada jarak antar titik ke bidang. Kita misalkan di sini ada titik si C dan sini ada bidang. Nah, titik si Cica ini dia akan jatuh ke bidang lantai. Bagaimana cara kita mengukurnya? Pertama, di bidang lantai kita ambil dulu sumbu simetris. Nah, setelah begini kita hubungkan saja dari titik si Cica yang ingin jatuh ke lantai. Kita buat garisnya tegak lurus. Nah, kalau tegak lurus tadi ada siku-siku, maka kita gunakan dengan Pitagoras. Selanjutnya ada garis antar garis. Nah, jarak garis antar garis ini kita misalkan ada garis si G dan juga garis si H. Nah, bagaimana cara kita menghubungkannya? Kita letakkan di garis si G titik pertama dan begitu juga di garis si H. Nah, setelah sudah sejajar titik yang kita letakkan, kita tarik garis dari titik si G dan juga titik si A. Nah, kita simbolkan dengan garis B. Nah, selanjutnya jarak dengan garis dan bidang. Nah, kita umpamakan ada garis G di sini dan juga ada bidang. Bagaimana caranya? Kita buat garis yang sejajar di dalam bidang sama dengan garis G. Setelah itu, kalau garis dengan garis apa? Kita buat titiknya. Nah, setelah kita buat titik tengahnya antara garis G dengan si bidang, lalu kita hubungkan. Nah, setelah kita hubungkan, tegak luruskan dia, berarti ada siku-siku. Jika ada siku-siku, berarti kita bisa menggunakan Pitagoras. Nah, selanjutnya yaitu bidang ke bidang. Nah, di sini ada bidang dan di sini juga ada bidang. Kalau jarak antar bidang ke bidang, bagaimana caranya? Kita buat sumbu garis simetris dulu di dalam bidang keduanya. Nah, setelah ini apa? Kita hubungkan aja titik yang dari bidang satu ke bidang yang kedua. Nah, udah kan? Setelah udah ada siku-siku, maka kita bisa menggunakan Pitagoras. Selanjutnya yaitu sudut. Yang pertama ada sudut antar garis. Nah, kita misalkan ya ada garis G. Nah, di bawahnya ada lagi nih garis H. Nah, pertemuan antara dua garis di satu sudut, di satu titik dinamakan dengan sudut. Nah, di garis G dengan H ini kan udah ada nih titiknya. Berarti pertemuan antara garis di satu titik tuh ini sudutnya. Kita simbolkan dengan alfa.
Yang kedua, ada sudut antar garis dengan bidang. Nah, kita misalkan nih, di sini ada suatu bidang, lalu ada garis G. Bagaimana caranya? Pertama, kita buat dulu garis simetris di bidangnya. Setelah itu, kita lihat nih, mana sih yang bisa menghubungkan antara garis dengan bidang menjadi satu sudut. Ya, yang ini kan berarti pertemuan antara dua garis dengan bidang di satu titik. Nah, kita ketemu sudutnya. Kita tandakan juga dengan alfa. Nah, penandaan tadi seperti penjelasan sebelumnya, tidak hanya alfa aja ya. Kita bisa menggunakan gamma, delta, dan lain juga. Yang ketiga, ada sudut antar bidang dengan bidang. Nah, yang ini kan ada bidang, kita misalkan. Nah, kita letakkan saja di bidangnya satu lagi di sini. Bagaimana caranya agar menjadi sudut? Nah, kita tarik aja dari garis pertengahan bidang tersebut. Nah, ini dari bidang yang pertama. Dan di bawahnya kita sejajarkan juga dengan bidang yang di atasnya. Nah, ketemukan dia, di mana titiknya? Ya, di sini ketemu titiknya. Nah, kita sudah dapat sudutnya. Jadi, ini dia sudut alfa. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan tentang materi geometri ruang. Terima kasih atas segala perhatian. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.